Fakimaru Emi, perempuan berusia 26 tahun ini diringkus polisi karena aksi penipuannya terbongkar dengan mengaku sebagai dokter. Pelaku yang merupakan lulusan SMA ini membuka klinik di sebuah rumah kontrakan. Kemudian datanglah korban yang membawa anaknya untuk berobat. Pelaku juga menyebut korban menderita HIV dan harus menjalani terapi di kliniknya. Pelaku beberapa kali meminta uang layanan medis kepada korban. Demi bisa sembuh, korban rela mengeluarkan uang hingga mencapai total 500 juta rupiah. Korban yang curiga lalu mengecek profil dan rekam jejak korban. Korban juga memeriksakan kondisinya ke rumah sakit dan hasilnya negatif HIV. Memberikan harga terkait terapi-terapi yang akan dilakukan sampai dengan menyatakan bahwa ayah korban itu menderita HIV dan dengan total kerugian 530 juta itu. Kemudian saat orang tua mengecek ke Sarjito bahwa tersangka yang mengaku dokter ini tidak terdaftar sebagai dokter di Sarjito dan menanyakan lagi di PKU Gamping terkait pemeriksaan darah yang hasilnya positif ternyata negatif HIV. Nah, dari keterangan tersebut dan informasi tersebut, korban datang ke Polres Bantul untuk dilakukan penyelidikan. Dokter gadungan ini kini ditahan untuk diperiksa lebih lanjut. Diduga masih ada korban lain yang masuk perangkap pelaku. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, sulitnya cari kerja tak hanya menghantui mereka yang menganggur, tapi juga bagi mereka yang sudah bekerja. Ya, meski bosan dan tidak bahagia, para pekerja memilih memeluk erat pekerjaan, alih-alih pindah ke kantor baru yang menawarkan gaji lebih tinggi. Ratusan pencari kerja antri masuk ke Jakarta Job Fest di Gor Cengkareng, Jakarta Barat. Pencari kerja dari Jabodetabek ini berburu ribuan lowongan kerja dari 47 perusahaan, mulai dari sektor retail, manufaktur, perbankan, hingga teknologi keuangan. Selain harus berkompetisi dari sisi nilai ijazah dan pengalaman kerja, tak sedikit pencari kerja harus terbentur syarat usia maksimal 40 tahun. 4 tahun, mencari yang 40 tahunnya aja tadi kayak di bawah ya, itu 40 sebenarnya. Terus saya bilang, kalau misalkan, jadi kriterianya kan sama ya dengan saya, tapi mentok 40. Terus saya bilang kalau misalkan saya 44 masih boleh coba nggak? Oh, dicoba aja, tapi jangan pakai, ini kan ada 2 scan ya, satu aplikasi yang dari sini Job Fair, satunya lagi dari perusahaan. Nah, dia mengarahkan untuk yang di perusahaan, jangan di sini, karena yang dari sini itu hanya 40 tahun. Susahnya mencari kerja tak hanya menghantui mereka yang menganggur, tapi juga mereka yang sudah bekerja. Ekonomi sulit mempersempit harapan bagi mereka untuk berpindah pekerjaan baru dengan gaji lebih tinggi. Fenomena job hugging alias memeluk erat pekerjaan melilit para pekerja. Istilah job hugging awalnya muncul di pasar kerja Amerika Serikat pasca pandemi COVID-19. Menggambarkan banyaknya pekerja yang rela bertahan di pekerjaan meski tidak puas, sulit berkembang, dan tidak bahagia. Alih-alih mencari pekerjaan baru, para pekerja memilih memeluk pekerjaan karena lebih aman. Badan Pusat Statistik saat ini mencatat per bulan Februari pengangguran mencapai 7,28 juta orang. Jumlah ini bertambah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 7,20 juta orang. Namun tingkat pengangguran terbuka turun dari tahun 2024 yaitu menjadi 4,76%. Data ini menunjukkan hampir 5% pengangguran tidak terserap di pasar kerja. Kondisi ini mengindikasikan pesimisme masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu pemerintah luncurkan berbagai program yang berfokus meningkatkan lapangan pekerjaan bagi lulusan baru. Program magang dipersiapkan untuk 20.000 lulusan baru atau fresh graduate. Program ini bagian dari paket stimulus ekonomi yang digelontorkan di paruh kedua tahun 2025. Nantinya lulusan baru ini bakal diserap oleh industri yang bekerja sama dengan pemerintah. Nantinya karyawan magang ini bakal mendapatkan gaji sebesar upah minimum provinsi sesuai dengan tempatnya bekerja. Anggaran yang disiapkan pun mencapai 198 miliar rupiah. Tersebut yang pertama adalah magang lulusan daripada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun. Apakah itu S1, D3 dan yang lain
itu di link and match-kan dengan dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat tahap pertama 20.000 orang, dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP. Dan ini untuk 6 bulan dan anggarannya sudah disediakan sebesar 198 miliar. Pemirsa, dukung iNews Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news yang terpopuler. Caranya mudah, follow akun Instagram @IndonesianTVAwards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote, like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada, dengan format hashtag #VoteIPA 2025, spasi, kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk 1 kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 sampai 27 September 2025 hingga pukul 23:59. Ya, ini untuk memberikan efek jerah, pemirsa, polisi pun meminta mereka untuk bersujud memohon ampun kepada orang tua dan juga guru. Belasan remaja pelaku tawuran di Ulu Jami Pesanggerahan, Jakarta Selatan bersujud meminta maaf pada orang tua dan guru mereka saat dipertemukan di Mapolsek Pesanggerahan. Untuk memberikan efek jerah, polisi meminta mereka bersujud memohon ampun kepada orang tua dan guru. Karena para pelaku masih berusia di bawah umur, polisi memberikan sanksi dengan mendatangkan orang tua dan guru para bocah tersebut. Harus pedes banget, Pak. Ini saya sampai habis nih, nggak tidur 3 hari. Capek banget. Mikirin dia doang, cuma anak satu-satunya. Sebelumnya kamera pengawas merekam aksi tawuran yang membuat warga Ulu Jami Pesanggerahan, Jakarta Selatan resah. Tawuran yang terjadi pada tengah malam di saat warga beristirahat dilakukan oleh belasan remaja yang masih duduk di bangku SMP dan SMA. Polsek Pesanggerahan yang mendapat laporan bergerak cepat menangkap sedikitnya 12 orang remaja. Masih di bawah umur, maka dilakukan pembinaan oleh Polsek Pesanggerahan. Dan harapan kami dari pertemuan ini, anak-anak ini dapat menyadari bahwa perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itu salah di mata hukum. Usai diminta bersujud memohon ampun, para pelajar juga diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Polisi pun mengultimatum para pelaku dan orang tua jika mengulangi perbuatannya akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Helby Sajambati, iNews melapor.